Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Februari 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu Cancer bersama dengan si dia. Dibuka oleh Two of Wands, kemudian di situ ada energi dari Nine of Swords, berikut ada di situ energi dari Queen of Swords, berikut ada energi dari baik Five of Cup di sana, dan berikut ada energi dari The Sun. Kamu lakuin apa sih ke seseorang ini? Oke, di situ Oke, di sana. Ini tuh hubungan kok kayaknya hubungan yang nggak bahagia ya. Kalau Mari lihat ya, bukan hanya dimulai dari rentang tanggal 15, tapi sebelumnya juga ini hubungan bisa udah kocar kacir ya di sana ya. Jadi kayak misalnya ketika ada interaksi, malah dalam interaksi itu pertempuran yang terjadi gitu ya, cakar berdarah gitu ya. Atau mungkin suara yang menggelegar gitu ya, yang berteriak gitu, atau barangkali dengan sengaja ataupun tanpa sengaja memilihkan kata-kata yang dipastikan itu tuh bisa menusuk. Nah gitu ya, bisa bikin kok kayaknya malu, merasa terhina, merasa bersalah dan seterusnya gitu ya. Nah, atau beberapa bisa terjadi silent treatment gitu ya. Entah siapapun yang memulai, tapi di sana itu tuh ada ceritanya silent treatment. Jadi ini tuh kayak dua hubungan yang ini tuh seperti satu hubungan yang dijalani oleh dua orang yang lagi stres ya. Yang lagi tidak bahagia gitu ya, yang lagi marah, yang lagi takut, yang lagi cemas, yang merasa tertekan dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau Mari rasa-rasa memang mungkin bisa jadi kayak serba salah ya dalam bersikap di hubungan ini gitu ya. Misalnya kalau kamu pun mengupayakan untuk membuat si pasangannya kamu ini tuh bahagia, damai, tenang gitu ya, bisa-bisa mental. Sebab juga kalau ditangkep-tangkep gitu ya dari energinya kamu sendiri ya Cancer ya, kamu juga mengalami hal yang sama gitu loh. Jadi kalau si pasanganmu bilang bahwa dia sedih, dia marah, dia kecewa, dia ini, dia itu, katakanlah semua yang unsur-unsur yang dikatakan energi negatif gitu ya, ada di si pasanganmu dan juga ada di kamu gitu. Dan sementara kan dalam kehidupan kita ini tuh yang kita lakukan, yang terjadi itu kan hasil dari proyeksi di dalam dirinya kita ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa membahagiakan orang kalau kitanya sendiri tidak bahagia? Bagaimana mungkin kitanya itu tuh bisa membuat seseorang itu tenang apabila di dalam diri kita sendiri juga tidak tenang gitu ya di sana. Namun ya memang untuk yang beberapa yang tidak paham ya, yang belum mengerti gitu ya bahwa ya kehidupan ini adalah proyeksi diri. Jadi kayak ngelakuin akan memaksakan diri untuk melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Tapi ya hasilnya zonk. Kebagian capeknya aja, malah bisa kebagian semakin menambahkan rasa sedih, rasa marah, rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas dan seterusnya. Gitu loh ya. Justru yang dilakukan mungkin kalau secara nalar gitu ya, wah ini tuh perlakuan baik nih, oh ini perlakuan benar nih, oh ini tuh sesuatu yang membahagiakan nih gitu ya, secara logika. Tapi
Sebab karena energi diri masih belum dalam kondisi yang ya bahagia, tenang, damai, nyaman, ya tampilan keluar juga demikian. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi di sini tuh mungkin masih kayak sebenarnya lebih memikirkan tentang diri sendiri ya. Maksudnya gini, wah, kalau aku melakukan ini, kalau aku melakukan itu, nanti Pak, harapannya ya dia juga akan melakukan ini, melakukan itu. Setelah dia melakukan ini, melakukan itu, maka aku akan bahagia. Gitu ya. Maka aku akan bahagia, maka aku akan senang, maka aku akan damai. Gitu, maka aku akan tenang. Gitu ya. Jadi kayak yang dilakukan itu tuh masih belum dalam kesadaran mempersembahkan, gitu ya, mempersembahkan kepada dia gitu. Tetapi kulakukan ini untuk diriku sendiri. Masih ujung-ujungnya ya balik untuk diri, balik untuk diri. Jadi tanpa disadari ada terjadi transaksi, gitu ya. Tentu saja ini tuh tanpa disadari, gitu ya. Jadi ya ketika melakukan ini, melakukan itu tuh dianggap tidak membuahkan hasil, gitu, maka makin jatuh nih ke kondisi depresi, ke kondisi tidak bahagia, kondisi kecewa, dan akhirnya memilih untuk diam, gitu ya. Tapi dalam diam juga di situ tuh tetap tidak tenang, berinteraksi resah, berinteraksi kecewa, capek, marah, dan seterusnya. Tapi juga ketika mengambil posisi diam, ternyata ya tetap aja resah, gelisah, cemas, ya tetap marah. Modelnya jadi kayak gitu, berinteraksi, tidak berinteraksi, bawaan kalau disadari ya, masing-masing kalian berdua kalau menyadari pikiran dan perasaan, oh itu tuh masih kemelut, masih nggak enak, gitu loh ya. Bersama ndak nyaman, berjauhan juga sama aja, kayak gitu ya. Jadi lagi muter di sini, energi yang nggak enak ya dalam hubungan kalian berdua di situ. Ya. Mungkin ya ketika memilih untuk silent treatment, ya itu tadi harapannya, wah aku kalau berjarak dari dia, lagi-lagi di situ tuh bisa juga ya. Aku kalau berjarak dari dia, harapannya aku tuh ya dia yang usahain, ya dia mendekat, ya dia gini, ya dia begitu gitu ya. Tapi tentu saja tidak ada terlihat ke arah sana. Kalaupun dia melakukan hal yang demikian, tetap juga itu tuh nanti akan dinilai, tetap nih kurang pas, kurang cocok. Gitu ya. KB salah di sini. Semua salah di sini ya. Di sana. Kenapa Mari katakan salah? Ya sebab ternyata belum ada hati yang damai di situ. Itu ya. Bukan mau menyalah-nyalahkan kalian ya. Ngapain Mari nyalah-nyalahin kalian? Nggak ada urusan gitu ya. Akan jadi sebuah kesenangan Mari. Tapi ya itu kalau dilihat dari energinya kamu dengan si pasangannya kamu ini ya gitu, Cancer ya. Ya kalau sudah benar pasti akan bahagia ya, akan tenang, akan damai. Nah seperti itu ya. Lah ini energinya masih jelek semua gitu ya, masih jelek semua. Situ. Adapun dia kartu tegak di sini, tapi kartu tegaknya ngeri-ngeri kali. Kartunya kartu orang depresi, kartunya kartu orang terbolak-balik gitu ya. Kondisinya di sana masuk ini lagi, ini lagi ala kartu gambaran yang kurang jos gitu ya. Di sana ini tuh kayak mumet aja bawaannya gitu ya. Nanti kalian berdua di situ ya. Sesungguhnya kalau keinginan untuk bersama sebenarnya masih kuatnya ini gitu ya. Tapi
memahami gimana nih caranya bersama tapi gua bahagia dia juga demikian. Nah ini yang belum diketahui. Itu aja sih, masih belum tahu triknya gitu ya, masih belum tahu triknya di situ. Jadi ya untuk sementara ya kayak gambaran cerita inilah ya, kemelut dalam sebuah relationship. Masih begitu dulu untuk sementara ini. Ya semoga lah hanya sampai tanggal 21 ya, setelah itu semakin membaik ya. Semoga ya semakin membaik lah di sana. Jadi memang kayak kalau ini hubungannya sudah lama, bisa dimaklumi sih gitu ya. Apalagi kalau hubungan udah belasan tahun, 20-an tahun gitu ya. Jadi sudah banyak tuh tumpukan-tumpukan energi negatif ya, ketemu sama pengalaman ini, ketemu sama pengalaman itu, kan gitu ya. Jadi sudah banyak tuh akumulasi dari emosi-emosi yang tidak bahagia gitu ya. Di situ. Dan belum dirilis, gitu aja sih. Belum dirilis. Jadi ya sehingga bersama pun tapi seolah-olah terasa tidak bersama. Dan bersama pun itu tuh bisa, terutama ini ya pasangannya Cancer, mari lihat di situ tuh bersama tapi kayak melihat dia, dia tuh lawan gitu ya. Si Cancer ini tuh lawan. Si Cancer itu tuh musuh yang harus dikalahkan. Gitu ya. Disadari nggak disadari loh ya. Sering ini tuh pasangannya Cancer kayaknya lagi-lagi disadari nggak disadari mikir nih ya. Mikir gimana nih caranya si Cancer ini tuh nggak happy. Gimana nih caranya nggak bahagia. Mungkin ya nggak yang nggak kayak apa ya, bisa aja ya, walaupun beberapa tuh bisa aja yang ngamuk-ngamuk gitu ya, nunjukin wah gitu ya, galak gitu ya, garang gitu, atau ada yang memilih ya diem gitu ya, memang diem, tapi diem ini tuh ibaratnya diem yang diharapkan untuk memberikan kesengsaraan bagi Cancer. Kayak gitu. Bukannya diem untuk damai, untuk tenang gitu ya. Namun motifnya ya untuk memberikan kesengsaraan. Beberapa di situ tuh bisa sedang tidak jujur aja gitu ya. Maksudnya enggak lah, aku memang sakit oleh Cancer ini, aku memang menderita gara-gara dia, tapi enggak lah, aku enggak mau lah musuhan sama dia. Aku enggak mau lah membalas dendam sama dia. Tapi di situ tuh mari lihat-lihat ya, ternyata ada tetap ego di situ tuh yang merasa tersayat-sayat. Mungkin bilangnya ya aku nggak membalas dia, tapi dilanjutkan dengan ya udah biar aja Tuhan yang menghukum dia. Tadi mau lepas tangan gitu ya, lepas tangan seolah-olah bukan aku pelakunya kalau Cancer ini tuh merasa tersakiti, karena aku udah cerahkan aja jobnya sama Tuhan. Nah gitu, itu job desk-nya Tuhan gitu ya. Pakai dalil kan ada hukum karma gitu ya. aku duduk cantik aja gitu ya, aku santai-santai aja, ya udah biar aja Tuhan melakukan tugasnya dia gitu ya, yaitu menghukum. Menghukum orang yang nggak bikin aku bahagia. Nah, modalnya di sana. Ya sama aja sih, Cancer juga ya demikian. Jadi ini bisa ya sama-sama kayak ngerasa korban. Oke? Dalam hubungan ini sama-sama merasa korban. Gitu loh. Saling tuding-tudingan. Diam-diaman saling tuding-tudingan itu. Gitu ya. Oh dia bikin kayak gini nih, dia bikin gitu, dia ini itu gitu ya. Aku nih loh tidak bahagia tuh gara-gara dia.
gitu ya. Aku nih begini nih, kocar kacir, aku nih kayak mikir negatif tentang dia si Cancer. Aku nih jadi apa ya, bersikap dingin, bersikap culas, aku bawel, aku cerewet, aku marah. Lu ya gara-gara dia gitu. Coba kalau dianya baik budi gitu ya, coba kalau dianya gitu ya. Untuk sementara ini tuh memang apa ya, dirasa bahwa cara pelepasan ketidakbahagiaan ini tuh ya begitu tekniknya. Itu ya, pemahaman diri ya mesti begitu. Belum tahu ada cara pelepasan yang lain, belum ngerti gitu ya. Jangan-jangan juga denger menerima dan melepaskan itu tuh ya pernah dengar tapi ya nggak paham bagaimana sesungguhnya disebut dengan menerima dan melepaskan gitu ya. Ya masih belajar lah gitu kan, masih belajar lah di sana. Mana sih sesungguhnya tuh cara ngelihat hidup ini tuh gimana ya, cara keluar dari kondisi dan keadaan tidak bahagia ini tuh gimana ya. Ya masih belum paham aja gitu sih kalau mari tangkep ya di sana. Karena kan kita ini kan brojol lahir kan, ndak ada kita punya panduan benar tepat gimana nih cara jadi manusia ini, kan nggak ada. Brojol aja udah gitu ya. Terus kita dibesar gitu ya, diasuh oleh pengasuh kita, orang tua atau siapapun itu, dan juga oleh lingkungan yang juga yang juga hidupnya masih modar gitu ya. Yang juga belum paham gitu gimana sih sesungguhnya gitu ya. Masih kayak autopilot ya kalau bisa hajar ya hajar, kalau bisa lari ya lari, kalau nggak bisa ya udah nge-freeze aja. Kan hanya itu aja itu diajar sama budayanya kita kan, atau orang tuanya kita gitu ya. Masih jarang banget lah ya orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang paham tentang cara hidup yang tepat gitu ya, memandang hidup yang benar gitu kan, masih jarang banget. Masih jarang. Adapun itu tuh yang masih kita tahu itu tuh hanya informasi-informasi aja. Namun bagaimana ini mengaplikasikan informasi ini tuh ke dunia nyata gitu ya. Oh, masih jarang itu yang, masih sedikit itu yang paham gitu ya. Karena apa ya, mau kita kan udah beradaptasi pada kebiasaan hidup yang seperti itu. Walaupun kita tahu, oh ini triknya ya, oh ini caranya ya. Namun ya masih akan butuh waktu untuk bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan nyata sih. Nah, ya mari agak curhat dikit lah ya, soalnya mari juga kan udah lama di dunia spiritual ini tuh ya, kadang-kadang janganlah bilang kadang-kadang, sering lagi ya. Masih sering aja juga gila sendiri ya. Nah, di sana konon lagi kalau kalian yang masih awam gitu kan, yang belum berguru, yang belum ya paham lah ya di sana. Jadi ya alhasil untuk sementara ini yang terlihat oleh satu sama lain ya, baik itu tuh yang terlihat oleh kamu Cancer atau itu oleh si pasanganmu, ini adalah dunia asmara yang seolah-olah kayak gambaran lagi di gurun pasir lah gitu ya. Di situ ya, itulah dia analoginya ya. Atau ini tuh kayak di hutan belantara yang kok kayaknya mengerikan, menakutkan gitu ya. Waspada terus di situ tuh karena kayak ngerasa ada ancaman terus menerus gitu ya di sana. Jadi belum bisa dikatakan ini tuh hubungan asmara yang menjadi salah satu gambaran hidup yang asik, yang menyenangkan. Belum bisa ya untuk sementara ini gitu. Oke, baik. Dalam bacaan kita hadir energi dari Aries di sana, berikut ada Taurus, berikut ada Pisces, ada energi dari Cancer di sini, Leo hadir, Libra masuk, kemudian ada energi dari Scorpio dan energi Gemini menutup bacaan kita kali ini ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.